Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah Wajannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين
Amin. Sadaqallahul azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrari wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasari sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali adada ni'amillahi wa ifdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan FIPA Unisma kepada Ibu Dr. Randa Ari Hayati MP, disilahkan. Terima kasih Ibu WD Mawar FIPA Unisma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat dan hidayahnya, maka kita semua bisa hadir di acara silaturahim bersama Bapak Ibu, orang tua wali, mahasiswa baru tahun 2021 di Fakultas MIPA Universitas Islam Malang. Dalam kondisi sehat walafiat, tak lupa senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa dicatat sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Bapak Ibu, orang tua wali mahasiswa baru tahun 2021 Fakultas MIPA Universitas Islam Malang, kami atas nama fakultas menyampaikan selamat datang
selamat datang, khususnya meskipun kita bisa melakukannya silaturahim dalam kondisi online atau virtual. Mudah-mudahan acara silaturahim yang akan kita lakukan pada saat ini tetap bermanfaat, mendapatkan ridho dari Allah. Kita semua selalu sehat walafiat. Kondisi pandemi COVID belum bisa hilang dari sekitar kita, sehingga apapun cara silaturahim kita, mudah-mudahan tetap memberikan kita semangat, khususnya dalam acara silaturahim yang dilakukan oleh Universitas Islam Malang. Bapak Ibu yang terhormat, Bapak Ibu Wali, orang tua wali mahasiswa maba, dan juga para mahasiswa baru yang mungkin juga bergabung di sini, hanya belum ditampakkan wajahnya yang mungkin tadi. Kemudian juga yang terhormat para wakil dekan yang ada di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Islam Malang. Ada wakil dekan 1 bidang akademik, keuangan, kerjasama, dan Ibu Dr. Ratna Juliwati, mudah-mudahan sudah bisa bergabung di acara kita. Kemudian kepada wakil dekan bidang kemahasiswaan, alumni, keagamaan dan publikasi, Ibu Dr. Nurul Jadid Mubarakati, dan yang terhormat kepada Kaprodi atau KPS Biologi, Bapak Hamdani Dwi Prasetyo SSI, serta para dosen yang mungkin bisa hadir pada saat ini. Ini ada Ketua Pusdi bidang penelitian, Bapak Dr. Tito yang hadir saat ini. Saya belum bisa melihat untuk dosen yang lain. Memang acara ini dilakukan pada hari Minggu ya. Jadi sebenarnya hari Minggu adalah hari waktunya untuk keluarga, tetapi saat-saat yang seperti ini pun kita di Unisma akan kita lakukan dengan tujuan bahwa tidak mengenal hari libur gitu ya. Jadi di kampus dalam kondisi COVID saat ini, waktu-waktu libur pun kita selalu adakan kegiatan. Karena justru di masa COVID kita merasakan bahwa kegiatan apapun kita bisa lakukan, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Jadi mungkin yang bisa kami sampaikan saat ini suatu kebahagiaan bagi kami bisa bertatap muka meskipun virtual dengan Bapak Ibu Wali mahasiswa baru tahun 2021. Kami sampaikan acara ini untuk yang pertama kalinya kita lakukan, bertemu dengan Bapak Ibu orang tua wali, karena dalam rangkaian proses studi mahasiswa, di awal mahasiswa disambut melalui acara Osika Maba, baik tingkat universitas maupun tingkat fakultas, dan acara berikutnya yang kami harapkan itu adalah bersilaturahim dengan Bapak Ibu orang tua wali mahasiswa baru tahun 2001 khususnya. Kenapa ini dilakukan? Karena pada akhirnya nanti di saat putra putri ibu bapak itu telah menyelesaikan akademisnya atau lulus, dinyatakan lulus 3,5 atau 4 tahun lagi, itu kita juga akan melakukan acara khusus yaitu melepas. Jadi sekarang kita menerima putra putri bapak ibu di kampus kami di Unisma. Terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu untuk menitipkan putra-putri Bapak Ibu di kampus Unisma, khususnya di Fakultas MIPA Universitas Islam Malang. Ini merupakan amanah bagi kami, ya. Kami akan mencoba berupaya
sebaik mungkin untuk membantu mengarahkan para mahasiswa baru 3,5 sampai 4 tahun kemudian bisa lulus dengan tepat waktu. Itu harapan kita semua tentunya. Dan tentunya kita berharap bahwa para mahasiswa dimudahkan, dilancarkan dengan kondisi yang ada pada saat ini, meskipun virtual, meskipun online, karena memang pada semester ini kegiatan akademik itu masih bersifat virtual atau online di tempatnya masing-masing. Dan mudah-mudahan bila acara atau bila pandemi COVID ini berlalu, maka kemungkinannya mahasiswa akan bisa hadir di kampus gitu. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena memang ini menyita waktu ya, kita mau tentunya membutuhkan waktu khusus untuk bisa hadir di sini. Tampaknya belum 100% orang tua wali mahasiswa hadir di sini, yaitu bisa jadi karena ada banyak faktor kendala, tetapi mudah-mudahan yang kita lakukan saat ini itu sebagai awal dari kemudahan dan kelancaran proses pembelajaran di kampus Unisma, khususnya Fakultas MIPA, bagi putra-putri Bapak Ibu. Jadi nanti putra-putri Bapak Ibu yang akan melakukan kegiatan di kampus itu tidak hanya bidang akademis saja, maksudnya itu menyelesaikan kurikulum mohon maaf, yang akan dijalani oleh mahasiswa baru, namun juga akan melakukan kegiatan yang bersifat non-akademis. Jadi non-akademis itu artinya kegiatan-kegiatan di luar kurikulum, jadi bahasanya ekstrakurikuler, sehingga waktu-waktu yang digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan kegiatan ekstrakurikulernya tetap akan dalam pantauan kami, dan tentunya selalu akan ada surat-surat khusus yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mohon doanya Bapak Ibu sekalian dan motivasinya kepada putra-putri Bapak Ibu mahasiswa baru tahun 21 bisa menjalaninya dengan baik, dan kita selalu berdoa dalam melaksanakan kegiatan selalu tetap dalam kondisi walafiat, dimudahkan, lancarkan sampai jadi itu bisa 7 semester, artinya 3,5 tahun atau 4 semester. Kalau bisa kita berdoa bahwa para maba tahun 21 ini semuanya lulus di tahun kalau sekarang 4 tahun lagi atau 3,5 tahun lagi itu 100% begitu ya, itu harapan kita semua. Dan mudah-mudahan nantinya mereka dalam berproses tidak mengalami segala kendala-kendala yang mungkin menyebabkan mereka kesulitan dalam proses belajar mengajarnya. Begitu mungkin Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi. Kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyambutan ini dari saya selaku Dekan Fakultas MIPA Universitas Islam Malang. Mungkin juga bisa menyampaikan bahwa Fakultas MIPA ini sudah berumur 32 tahun, insya Allah 32 tahun. Jadi berdirinya Fakultas MIPA di Universitas Islam Malang itu tahun 1989. Jadi kami sudah meluluskan banyak alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Kami sudah kami menghimpun atau selalu melakukan kontak dengan para alumni FMIPA yang tersebar dimanapun, dan mereka juga bekerja di bidang-bidang yang sesuai dengan
target visi misi kita, yaitu ada 4 profil lulusan yang kita sebut nanti sebagai peneliti, ya, sebagai peneliti itu juga bisa jadi mahasiswa lulusan itu bekerja sebagai dosen, ya, karena setelah S1 lulus kemudian melanjutkan ke S2, bahkan ada yang ke S3. Nah, itu mereka lulusan itu menjadi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Demikian pula ada juga profil lulusan yang menjadi konsultan biologi. Banyak alumni kami yang lulus dan bekerja sebagai konsultan di dinas-dinas instansi negeri maupun di swasta. Ya, kemudian yang ketiga, profil lulusan menjadi manajer lingkungan. Nah, biasanya ini bagi mahasiswa lulusan yang bekerja di bidang lingkungan, ataukah di negeri ataupun di swasta. Dan yang terakhir, profil lulusan kami menjadi entrepreneur atau wirausaha yang bahan atau objek kewirausahaannya itu adalah yang bersifat biologis, gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bangga bahwa setiap alumni yang ada di MIPA Unisma berperan di masyarakat dimanapun wilayahnya, dan kita harapkan semuanya putra-putri Bapak Ibu yang ada saat ini itu nantinya akan berperan sama ketika lulus kembali nanti. Lulus sekitar 3,5 sampai 4 tahun kemudian. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi tidak ada kekurangan penyampaiannya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada kami. Nanti mungkin bisa, bila masih ada waktu, Bapak Ibu bisa sharing, diskusi bagaimana mengantarkan putra-putri Bapak Ibu menjadi lulusan yang diharapkan tentunya oleh kita semua. Dari saya sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang keunikan fakultas dan prodi biologi oleh Ketua Program Studi Biologi Bapak Hamdani Dwi Prasetyo MSI. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Pada pagi menjelang siang ini, saya mohon izin untuk menyampaikan materi yang dapat kami sampaikan terkait keunggulan dari Fakultas MIPA Universitas Islam Malang dan program studi biologi di FMIPA Unisma yang telah menjadi pilihan putra-putri Ibu Bapak Ibu sekalian, di mana Fakultas MIPA dan prodi biologi ini tidak sekedar prodi biasa seperti prodi yang lain, tapi ini adalah prodi yang unik yang menjadi dambaan dari berbagai calon mahasiswa, dan alhamdulillah yang terpilih adalah putra dan putri ibu sekalian. Sehingga silakan nanti menyimak agar mengetahui dan kita nantinya bisa mensyukuri kenapa kok kita bisa, anak-anak kita masuk ke prodi biologi Unisma. Baik, saya mohon izin share screen dulu. Universitas Islam Malang merupakan universitas yang sudah berdiri sejak tahun 81 dengan semangat Nahdlatul Ulama'nya, dengan pendiri dari para santri
dan ulama pada tahun 81 telah berdirilah Universitas Islam Malang. UNISMA ini sekarang menjadi universitas terbaik se-Malang Raya untuk PTS. Dan nomor 4 terbaik se-Jawa Timur. Dan nomor 44 dari 4.670 PTN dan PTS se-Indonesia. Kini UNISMA sudah menginjak pada tahap Research University, di mana UNISMA akan melaksanakan penelitian yang mengkolaborasikan dengan PT luar negeri. Dosen-dosen kita juga akan bertukar dengan beberapa dosen di PT yang lain. Kemudian kita juga melaksanakan konferensi internasional hingga kolaborasi publikasi ilmiah, yang mana nantinya adalah untuk meningkatkan kompetensi dosen, kompetensi mahasiswanya juga. Kemudian, Fakultas MIPA dengan program studi biologi ini juga telah berdiri sejak tahun 89. Dibuka oleh Dr. Raden Sujoko, dan kini kita memiliki sumber daya manusia, yaitu 14 dosen dan 6 karyawan. Keilmuan dosen sangat beraneka ragam, mulai dari biologi sel dan molekuler, fisiologi, genetika, sistematika, evolusi, ekologi, hingga kimia. Misi FMIPA yaitu ingin menjadi institusi unggul dalam menghasilkan sarjana ilmu dasar yang profesional berlandaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian juga visi prodi juga menjadi institusi unggul yang menghasilkan ahli biologi yang profesional berlandaskan ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga misi yang ada di Fakultas MIPA yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi ilmu dasar yang aplikatif, inovatif, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian inovatif ilmu dasar secara profesional serta mewujudkan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat. Misi dari fakultas selaras dengan misi dari program studi biologi. Tujuan dan strategi yang ingin kita capai, baik di program studi biologi dan fakultas, yaitu melaksanakan pendidikan, pengajaran, dan praktek berorientasi pengembangan keilmuan biologi yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jamaah, menyelenggarakan penelitian yang berfokus pada keilmuan biologi, hingga kerjasama internasional dan nasional yang mana untuk mengembangkan prodi biologi maupun fakultas dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk struktur organisasi, mulai dari fakultas dipimpin oleh dekan dan dibantu oleh wakil dekan 1 dan wakil dekan 2. Kemudian dari level prodi dipimpin oleh ketua jurusan atau ketua program studi biologi. Kemudian juga terdapat penjaminan mutu, baik dari mutu level fakultas dan mutu level jurusan, hingga nanti turun kepada administrasi, tata usaha, hingga laboratorium. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh FMIPA, pendidikan terakhirnya adalah S3 dan S2. Dari beberapa dosen yang memiliki pendidikan terakhir S3, yaitu Ibu Dr. Nur Abdul Syakur, Bapak Usain Latukonsina, Bapak Ibu Dr. Dera Ari Hayati, Ibu Dr. Dera Ratna Juniwati, Ibu Dr. Nurul Jadid Mubarakati, dan
Bapak Dr. Samail Radityo, Ibu Dr. Batra R. Wijayati. Selain itu, dosen yang kini menginjak pendidikan terakhir S2, sekarang melakukan pendidikan terakhir menuju doktor. Sehingga inilah upaya dari kami untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi dosen di FMIPA Unisma. Adapun staf tata usaha dan laporan juga terdiri dari 6 orang, yaitu Ibu Siti Alfia, Bu Cynthia Laili Elisa, Bapak Syamsuddin, Ibu Lo, Ibu Eka, dan Bapak Jalil. Untuk program studi biologi, kita akan mencetak 4 kategori lulusan yang memiliki profesi sebagai peneliti muda biologi, konsultan, manajer lingkungan, dan bioentrepreneur. Dari 4 profil tersebut, kita ingin menanamkan kompetensi unggul yang berbeda dari program studi biologi yang ada di Indonesia, yaitu kompetensi yang akan kita berikan adalah terkait konservasi biodiversitas dan lingkungan berkelanjutan sesuai aswaja al-sunnah wal jamaah. Selain itu, untuk implementasi kegiatan terkait distingsi ini, nantinya kita akan melakukan penelitian. Dari hasil penelitian ini, kita akan memberikan pengajaran sesuai hasil riset dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai hasil riset. Selain itu, capaian pembelajaran telah kita sesuaikan dengan Konsorsium Biologi Indonesia dan juga Kemendikbud, sehingga aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh negeri, oleh Dikti, oleh Kemendikbud telah kami sesuaikan, sehingga nantinya lulusan akan dapat bersaing dan memiliki kompetensi yang sama dengan sarjana lainnya yang ada di Indonesia. Nantinya untuk gambaran pendidikan yang ada di Prodi Biologi FMIPA Unisma, kita akan mempelajari agama, yaitu agama Islam, wawasan kebangsaan, bahasa, kemudian kewirausahaan, sains dasar, pendidikan ilmiah, dan keilmuan biologi yang khusus biologi nasional dan khusus biologi Unisma. Kini, Kemendikbud dibawa oleh pimpinan Menteri Mas Nadiem Makarim telah memberlakukan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa dapat melakukan pertukaran pelajar dengan universitas-universitas yang lain, melakukan magang atau praktek kerja, melakukan asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi independen, dan KKN tematik. Dan seluruh kegiatan ini bermitra dengan mitra industri dan universitas-universitas terkemuka yang ada di Indonesia. Ini adalah bukti kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dari program studi biologi FMIPA Unisma, di mana mereka menggait beberapa industri, kemudian mereka juga melakukan kegiatan pertukaran pelajar, di mana menghasilkan beberapa output yaitu jurnal, berita, dan berbagai macam produk yang dihasilkan oleh mahasiswa. Berikut adalah bukti kegiatan dari mahasiswa untuk pengembangan keilmuan, melakukan kompetisi nasional, melakukan kompetisi nasional dalam bentuk karya ilmiah, yaitu PKF, dan masih banyak lagi.
Dan ini juga bentuk pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa terkait keilmuannya, memberikan pengetahuan umum terhadap masyarakat, didampingi oleh dosen, dan melakukan pengabdian masyarakat dengan menyumbangkan hewan korban. Nah, ini semua adalah bentuk kegiatan mahasiswa yang bisa dilakukan selama di Universitas Islam Malang. Tidak hanya itu, mahasiswa juga kita gembleng terkait pendidikan keagamaannya, melakukan peringatan-peringatan keagamaan, istighosah, yang dilakukan secara rutin, yaitu dari khatmil Quran, istighosah, jamaah sholat, berbusana muslim pada hari Jumat, sholawat tiba, sholat tasbih, dan ada kajian Islam interdisipliner. Selain itu, untuk menjaga kualitas pendidikan di Prodi Biologi dan Fakultas IPA, kita juga melakukan pelacakan data alumni, di mana alumni akan kita kumpulkan untuk memberikan masukan-masukan bagaimana menjalankan pekerjaan yang telah mereka lakukan, dan bagaimana nantinya dari pekerjaan tersebut, apakah ada kekurangan atau kelebihan selama studi. Sehingga masukan dari alumni ini nantinya bermanfaat terhadap pengembangan pendidikan di universitas. Selain itu, kegiatan publikasi, yaitu membagikan informasi kepada sekolah-sekolah, pondok-pondok, kemudian melakukan webinar. Ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan program studi biologi Fakultas MIPA Indonesia ke seluruh Indonesia, sehingga akan lebih banyak yang masuk ke program studi biologi FMIPA Unisma. Selain itu, kita juga melakukan kunjungan-kunjungan kepada ulama, kepada kiai-kiai yang ada di pondok pesantren untuk menjalin silaturahim dan ukhuwah terhadap pondok Islam yang ada di Indonesia. Kami juga melakukan pemberitaan-pemberitaan yang menginformasikan kegiatan apa saja yang telah dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang ada di Universitas Islam. Dan tidak lupa, kegiatan keislaman menjadi roh dari pendidikan di Unisma, maka kami selalu rajin untuk melakukan ikhtiar dan doa dan istighosah yang dilakukan di Fakultas MIPA Universitas Islam. Baik, demikian pemaparan dari saya terkait kegiatan-kegiatan dan program-program yang terdapat di program studi biologi FMIPA Unisma. Semoga mahasiswa yang telah masuk sebagai mahasiswa baru di MIPA ini bisa mengikutinya dengan baik, dan kami memohon kepada Bapak Ibu dukungan dan doa terhadap mahasiswa, putra-putri Ibu sekalian dan Bapak sekalian, mahasiswa dan juga fakultas dan juga prodi, agar semua kegiatan ini berjalan dengan baik dan semakin meningkatkan prestasi kami di Universitas Islam Malang. Demikian pemaparan dari saya. Ada kurang lebihnya saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu orang tua atau wali mahasiswa baru, untuk acara selanjutnya yaitu ramah tamah oleh dosen. Namun sebelum kita mau memulai acara ramah tamah, Bapak Ibu dapat menyaksikan video profil MIPA, keunggulan MIPA dan profil MIPA kepada operator
Silakan. Selamat datang di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Malang. Visi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam adalah menjadi institusi unggul dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dalam ilmu dasar berlandaskan ajaran Islam, Sunnah wal Jamaah. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Malang berdiri pada tahun 1989 dengan Prodi Biologi. Prodi Biologi menggunakan kurikulum selaras KKNI dan berpedoman pada KOBI, Konsorsium Biologi Indonesia. Program studi biologi sampai saat ini memiliki akreditasi B. Program unggulan bidang lingkungan, biomedik, bioteknologi. Profil lulusan Fakultas MIPA yaitu menjadi peneliti muda, konsultan, manajer, dan entrepreneur. Misi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam antara lain pembelajaran di lapangan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap di dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah di lingkungan sekitar. Guna memperlancar studi mahasiswa dan pengembangan potensi mahasiswa, maka diadakan pembimbingan akademik dan pembimbingan karir. Penelitian-penelitian inovatif berbasis kearifan lokal dilakukan secara profesional. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa antara lain dalam rangka penyelesaian tugas akhir atau kegiatan ilmiah lainnya. Hasil-hasil penelitian dosen dan mahasiswa dikomunikasikan di dalam kegiatan ilmiah dan seminar lokal, nasional, maupun internasional. Hasil-hasil penelitian mahasiswa maupun dosen dapat dipublikasikan pada 2 jurnal yang dimiliki MIPA, yaitu Biosains Tropis dan Sains Alami. Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam juga melakukan penelitian strategis yang melibatkan mahasiswa. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan ilmu dan aplikasinya di dalam kehidupan serta menghasilkan produk-produk unggulan yang bernilai tinggi. Hasil-hasil penelitian dikomunikasikan melalui jurnal atau seminar bereputasi. Produk-produk hasil penelitian unggulan yang bernilai tinggi ditindaklanjuti dengan komersialisasi produk-produk hasil penelitian. Produk-produk hasil penelitian dipasarkan dan digunakan oleh konsumen. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen juga melibatkan mahasiswa agar wawasan mahasiswa bertambah melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran soft skill, pembiasaan, kegiatan keislaman, pengalaman magang kerja, KKN, dan lain-lain. Mahasiswa mengikuti kegiatan keagamaan yang rutin dilaksanakan seperti sholat berjamaah dan khatmil Quran. Kegiatan ekstrakurikuler juga dapat dipilih sesuai dengan minat dan bakat. Mahasiswa berprestasi di dalam kegiatan Olimpiade dan PKM, kegiatan ini rutin diikuti setiap tahun. Mahasiswa juga dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan di kampus atau di luar kampus, sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa. Kerjasama kemitraan dijalin dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan kerjasama internasional. Kerjasama dilakukan untuk menunjang kegiatan akademik mahasiswa, sosial, dan pengembangan sumber daya. Kerjasama dengan organisasi-organisasi yang bergerak di bidang konservasi merupakan salah satu kontribusi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di dalam menunjang pelestarian dan penyeimbangan lingkungan.
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam bersama dengan pemerintah kota bekerja sama mengatasi berbagai permasalahan di lingkungan masyarakat, seperti mengurangi timbulan sampah melalui kegiatan bank sampah. Saat ini, alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam telah tersebar di wilayah Indonesia dengan menggeluti berbagai profesi. Alumni Fakultas MIPA juga berperan serta di dalam kegiatan pelestarian dan keseimbangan lingkungan. Saya alumni MIPA tahun 2016. Yang saya rasakan, MIPA Unisma mengembangkan kesadaran untuk menjaga kelestarian dan keseimbangan lingkungan. Bersama FMIPA Unisma, Lestari Alamku, Makmur Negeriku. Bersama MIPA Unisma, Lestari Alamku, Makmur Negeriku. Salam konservasi, salam lestari, salam lestari, salam konservasi. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu ramah tamah ya, oleh Ibu Dekan bersama Bapak Ibu orang tua mahasiswa baru. Kepada Ibu Dekan, disilakan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Widino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini acaranya ramah tamah, maksudnya mungkin bila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang sesuatu yang terkait dengan kemudahan dan kelancaran dari putra-putri Bapak Ibu selama menuntut ilmu di biologi MIPA Unisma, beberapa waktu sebelum acara penutupan dilakukan, mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan. Kami persilahkan. Ya, mungkin bisa juga wakil dari Bapak Ibu yang hadir di sini bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin terkait dengan kelancaran dari mahasiswa baru dalam proses baik akademik maupun non-akademik. Monggo, Bapak Ibu, yang mungkin karena waktunya terbatas bisa salah satu yang bisa mungkin sebagai wakil dari orang tua wali. Langsung saja. Dipersilahkan. Mungkin ada ini Bapak Muqtasimbillah, mungkin kalau ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, sebelumnya saya cuma mau menitipkan putri saya untuk kuliah di Unisma, terutama Fakultas Biologi, jurusan Biologi, Ibu. Ada satu hal sih, Bu, yang mungkin saya masih agak ngambang, Bu, tentang sebenarnya nanti untuk lulusannya dibawa kemana. Saya pernah dengar kalau nggak salah bisa jadi pengajar di tingkat sekolah maupun di tingkat dosen, benar ya, Bu? Ya, betul. Nah, untuk bisa mengajar itu apa perlu sekolah lagi, Bu? Maksudnya kalau Fakultas Ilmu Biologi di perguruan tinggi tertentu kan harus ada akreditasi atau apa itu, Bu? Ya. Nah, itu apa perlu seperti itu ya, Bu? Ya? Mohon penjelasannya. Iya. Terima kasih Bapak Muqtasimbillah. Mungkin boleh tahu mahasiswa Bapak yang dititipkan di kita? Iya, atas nama Salma Salsabila, jurusan Biologi, Bu. Ya, jadi mungkin terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebagaimana yang kita sudah sampaikan tadi, lulusan kita nanti itu mau jadi apa gitu ya. Itu kita sudah menuliskannya, bahkan tadi disampaikan oleh Pak Prodi, ada profil lulusan.
Ada 4 profil lulusan memang untuk biologi, karena biologi kita itu adalah biologi murni, ya, biologi murni, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi lulusan setelah lulus itu menjadi guru atau dosen. Bila mau jadi dosen, maka mahasiswa setelah lulus S1 harus menempuh dulu S2, begitu ya. Setelah S2 baru ada peluang untuk mengikuti pendaftaran di perguruan tinggi manapun ya, PTN ataupun PTS yang ada jurusan biologinya untuk menjadi dosen. Kemudian ada juga kalau mau jadi guru SMA misalnya begitu, kalau untuk jadi dosen paling tidak butuh waktu 2 tahun untuk menyelesaikan magisternya, paling cepat 2 tahun. Kalau untuk jadi guru itu perlu sertifikasi PPG bahasanya ya, profesi guru, untuk bisa mendaftar di sekolah-sekolah SMA gitu ya, ataupun SMP atau SD. Ya, itu lulusan kami dari biologi itu hasil tracer study menunjukkan banyak yang menjadi guru atau dosen. Ya, jadi menjadi guru dan dosen karena mereka dianggap oleh lembaga masing-masing itu sangat unggul karena apa? Karena mereka memiliki bekal ilmu yang banyak khusus untuk ilmu-ilmu biologi murni. Nah, untuk proses pembelajarannya, metode pembelajaran itu ditempuhnya melalui sertifikasi guru yang ditempuhnya 1 tahun, 2 semester. Itu di perguruan tinggi manapun itu dibuka. Di Unisma sendiri juga dibuka PPG atau profesi guru. Jadi misalnya lulus S1 biologi Unisma, kemudian langsung daftar di profesi guru selama 1 tahun, nah itu bisa mendaftar untuk menjadi tenaga guru, baik di negeri ataupun di swasta. Begitu Bapak. Terima kasih Bu masukannya, semoga bermanfaat. Oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang lain dari Bapak atau Ibu? Ini ada Ibu Alfiah. Enggak. Ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ibu Alfiah, ini ibundanya Mas Hafid. Ini Mas Hafid ini ya tadi kita dengarkan suara qiraatnya. Ada yang ingin disampaikan? Ibu Alfiah? Oh, oke. Okay. Mungkin yang lain langsung saja, tidak apa-apa. Ini waktunya sudah. Ini ada Pak Tito yang ingin menyampaikan sesuatu. Oh, ada Pak Tito. Pak Tito ini dosen di jurusan biologi yang ingin menyampaikan. Kebetulan ini beliau Kepala Pusdi K2 LF MIPA terkait penelitian-penelitian yang nanti bisa membantu kelancaran proses penelitian dari para mahasiswa. Silakan Pak Tito. Ya, silakan Pak Tito, monggo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Bapak Tito dari FMIPA. Saya ingin menambahkan ke Bapak Mutasimbila bahwa memang peluang-peluang biologi itu memang sangat luas, Bapak. Kalau boleh, apakah saya boleh yang share screen sedikit? Silakan, Pak. Boleh ya? Ini masih disabled saya. Ya, ini akan saya tunjukkan beberapa peluang biologi selain dari yang disebutkan sama Bapak dan Ibu pimpinan, bahwa memang peluangnya biologi itu bukan hanya sekedar dari yang sebidang, akan tapi juga bisa yang non bidang. Jadi akan tapi di sini bisa dilebarkan ke segala arah yang memang masih bisa didasari oleh materi dari biologi itu sendiri. Ini saya coba salah satu peluangnya
biologi ini misalnya dalam artian kita juga bisa ke bank yang untuk anak-anak bimbing kita, bahwasanya itu memang ini BSI adalah penggabungan dari Bank Syariah dari BRI dan BNI yang sekarang menjadi satu. Ini jadi ada peluang di sini pun pendidikan minimal serta S1 dan itu semua jurusan kecuali filsafat, kemudian perpustakaan dan kebidanan. Jadi kita pun bisa mengambil bidang yang secara umum diambil oleh teman-teman dari Fakultas Ekonomi. Ada juga yang lain. Jadi saya akan sebutkan beberapa yang memang yang bisa menjadi peluang kita. Ini di Facebook saya. Jadi memang saya juga sering kali untuk memposting peluang-peluang bagi adik-adik yang memang yang bisa dimasuki. Kemudian ini adalah Freeport. Freeport yang kita ketahui bahwasanya Freeport adalah pertambangan di Indonesia yang paling besar. 40% adalah sahamnya di Indonesia, tetapi 60% itu miliknya di negara lain. Ini ada juga biologi di sini, bidang studi biologi, dan Freeport pun biologi juga bisa masuk. Jadi yang seharusnya di sini hanya orang-orang teknik ataupun geologi yang bisa masuk, tapi anak-anak biologi pun bisa masuk juga. Kemudian ada lagi yang lain, ada beberapa hal yang lain juga, peluang-peluangnya. Miwon ini adalah sebetulnya yang penyedap rasa yang sering kita pakai di dapur, dan yang sering kali yang bisa masuk adalah Fakultas Teknologi Pertanian. Akan tapi di sini juga bisa nomor 2 dan 4 ini staf laboratorium jaringan dan staf strain development. Ini anak biologi bisa masuk ke sini juga. Ini ada anak S1 FMIPA biologi bisa masuk. Kemudian ada juga yang lain. Sebentar, saya akan carikan sebentar. Marketing bisa juga. Kemudian ada juga ini sebentar. Ini MUI. MUI itu salah satu instansi yang Majelis Ulama Indonesia, tetapi mereka juga sekarang lagi membuat sertifikasi halal, sehingga di sini juga biologi pun juga bisa masuk juga. Sehingga bukan hanya Fakultas Teknologi Pertanian saja yang bisa masuk ataupun biokimia, tetapi biologi juga bisa masuk. Ada juga yang lain lagi. Ya. Ini IAR, satu lagi yang terakhir ini. Ya. Jadi IAR adalah salah satu instansi juga yang didanai oleh Inggris. Jadi IAR adalah International Animal Rescue. Jadi memang ini adalah bidang untuk anak kehutanan, tapi kita pun juga bisa masuk di sini, ada kehutanan juga. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali ruang-ruang untuk anak biologi. Jadi ada juga yang memang untuk anak biologi sendiri, itu seperti analisis biologi yang QC-nya dari PT Otsuka, yaitu Pocari Sweat. Saya juga ada di sini juga, tapi nanti bisa dilihat sendiri sama teman-teman sekalian atau adik-adik yang nanti bisa nge-add Facebook saya, sehingga nanti juga bisa ada informasi yang lebih detail lagi. Ya, itu saja. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Tito. Begitu mungkin informasi tambahan tentang peluang lulusan biologi di luar menjadi guru atau dosen. Ya, itu jadi biasanya itu mengarah ke sebagai konsultan biologi atau ke manajer gitu lingkungan. Bahkan berdasarkan pekerjaan alumni biologi ada di seluruh Indonesia ya, termasuk biologi Unisma. Itu peluang untuk bekerja di bidang forensik gitu ya, yang kaitannya dengan biologi molekuler, deteksi identifikasi DNA, itu juga kebanyakan diambil dari biologi gitu ya. Menjadi polisi itu juga, kalau polisi itu seluruh bidang jurusan itu dicari, khususnya biologi juga dicari. Jadi kalau putra putri Bapak Ibu berasal dari atau berkeinginan untuk menjadi
tenaga atau apa sebagai polisi gitu nanti biasanya bekerjanya di bidang membantu di bidang laboratorium forensik gitu. Sudah banyak yang terjadi lulusan-lulusan biologi yang menjadi polisi. Bahkan ada juga lulusan biologi yang bekerja menjadi anggota dewan gitu ya. Jadi ketika ada undang-undang yang berbicara tentang lingkungan kayak gitu sangat dibutuhkan keahlian dari para anggota dewan khususnya apakah di DPRD ataukah di DPR kayak gitu. Jadi peluangnya banyak Bapak Ibu, jadi jangan khawatir, insya Allah putra putri Bapak Ibu pasti akan berhasil dan sukses ketika lulus ke depannya. Ya, jadi mungkin ada lagi yang bisa mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Waktunya sudah habis ya Bu Bede? Ya. Ya, karena ini tadi sudah terdengar azan gitu ya, dan kita dibatasi 11.30, jadi mungkin acara ramah-ramahnya cukup sekian dulu. Tadi masih masih menyita waktu Bapak Ibu sekalian, jadi untuk ramah-ramah kita akhiri aja. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semuanya, dan selalu kita berdoa bahwa putra-putri Bapak Ibu nanti itu sangat dimudahkan dan dilancarkan dalam menyelesaikan aktivitas akademiknya di biologi Universitas Islam. Ya, dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Untuk mengakhiri acara hari ini, kita tutup dengan doa mungkin kepada Bapak Mu'tasim Billah untuk memimpin doa. Mohon perkenan Bapak untuk memimpin doa. Silakan Bapak. Mohon yang lain bisa ya Bu? Baik. Siapa? Baik. Jika begitu, Bapak Hamdani di Prasetyo dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sekalian kita memanjatkan doa untuk putra-putri kita dan juga untuk kita sendiri, dan juga kami juga dari Unisma juga memohon bantuan doa agar semua yang dihajatkan dan diharap-harapkan baik nanti mahasiswa di prodi biologi, yaitu Bapak putra dan putri Ibu sekalian, Bapak sekalian, bisa menjadi generasi yang unggul, bisa memiliki daya saing global, dan juga bisa mengantarkan kita semua ke kemuliaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan mu'ayyin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali karimati wajhika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibatan innaka antas sami'ul 'alim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Aslih li sya'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Baik, terima kasih. Demikianlah acara hari ini. Sebelum Bapak Ibu meninggalkan Zoom Meet ini, mari kita berfoto sebentar. Mohon Bapak Ibu
untuk mengaktifkan videonya, kita akan lakukan dokumentasi dalam hitungan 5 detik, 5 hitungan. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo silakan bisa live. Saya izin mohon live dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.